Hello everyone, this is the topic of our lesson for today, cause and effect. Have you ever heard this one? Well, listen to this. Nothing happens without a reason or without some kind of consequence. Tak ada yang terjadi tanpa suatu alasan atau tanpa akibat. When you explain why things happen and what occurs when they do, the technique you use is called cause and effect. Ketika Anda menjelaskan mengapa sesuatu terjadi dan apa yang terjadi ketika mereka melakukannya, teknik yang kamu gunakan disebut sebagai cause and effect. To know more about this one or to help you to understand more, let's see this one. Let's start from this dialogue first, the dialogue between Mechi and Rafli. Hi Rafli, what are you doing? Hi Mechi, I'm reading an article on smoking. Smoking? Why? For presentation in science class. So tell me what you learned about smoking. Did you know that smoking is one of the main causes of sickness in smokers? For example, smoking weakens the lungs due to which there is a build-up of poisonous substance. Second, smoking causes heart attack, strokes, ulcers. Really? It sounds scary. It is. If we do not educate people about effects of smoking, there will be a lot of people suffering from this disease. You're right. We have to do it. Ya, dari dialog ini bisa kita lihat penyebabnya apa. Ya, main cause of sickness in smokers. Penyebab ya adalah penyebab merokok. Akibatnya apa? Ini ada 1, 2. Okay, let's discuss more about this one. What do you think is happening in the above conversation? Ya, yaitu percakapan antara dua orang membahas tentang penyebab akibat daripada merokok. Do you think smoking is dangerous? Dari dialog kita ketahui bahwa merokok itu berbahaya. Ya. And then, do you think it should be banned? Yes. Seharusnya dilarang. Karena apa? Tadi sudah kita lihat dampak daripada merokok. Penyebabnya adalah merokok. Dampaknya apa? Yaitu stroke, kanker paru, dan sebagainya. Oke. What is cause and effect? Let's see. Cause, penyebab. Contoh, it rain. Turun hujan. Efeknya adalah I got wet. Karena turun hujan, saya basah. Well, cause itu disebut yaitu apa? Alasan atau motif untuk suatu tindakan. Ya, the reason or motive for an action. Why something happens? Mengapa sesuatu terjadi? Atau apa penyebab pertamanya? And then, for the effect, akibat itu sering disebut sebagai result or conclusion of an action. Akibat dari suatu tindakan. Kemudian apa yang telah terjadi? Atau happens due to a cause. Yaitu terjadi karena ada penyebab. Ya, itu dia pengertian cause and effect. Sebab, akibat. Oke. Jika Anda ingin mengetahui apa penyebabnya, tanyakanlah pertanyaan ini. Why did this happen? Jika Anda ingin mengetahui apa akibatnya, tanyakanlah pertanyaan, what happened? Misal, it rained, so I get wet. Berikut ini adalah daftar signal words untuk yaitu cause dan untuk effect. Ya. Kata kuncinya adalah because. Artinya apa? Karena. Kata kuncinya di sini dampak adalah as a result, sebagai akibatnya. Kemudian, ekspresi di bawah ini signal words. Ini sama artinya, cuman berbeda ekspresi. The reason for, on account of, bring about, give rise to, created by, contributed to, led to, due to, for this reason, unless. Kemudian ini as a result, then, hence, for this reason, therefore, outcome, so, consequently, finally, in order to. Seperti saya sebutkan tadi, ini artinya semuanya yaitu dengan kata kunci because, sebab. Kemudian ini as a result, akibatnya. Well, next this one, this is the example ya, contoh.
Sumatran tigers are almost extinct because people killed too many of them. Dijelaskan di sini hubungan sebab akibatnya. Penyebabnya adalah people killed too many of them. Efeknya, akibatnya yaitu Sumatran tigers are almost extinct. Akibat daripada dibunuh terlalu banyak, harimau itu menjadi punah. Ya, haze is caused by massive forest burning. Cause-nya adalah massive forest burning. Efeknya adalah haze. Ya, akibat daripada pembakaran hutan yang berlebih terjadi kabut. Since they are in love, they forgive each other mistakes. Penyebabnya, mereka jatuh cinta. Kemudian akibatnya, mereka memaafkan satu dengan yang lain atas kesalahan. Element learned to grow food and as a result, their lives became easier. Manusia purba belajar untuk bercocok tanam. Akibatnya, kehidupan mereka menjadi lebih mudah. Itulah hubungan sebab akibat ya dalam kalimat. Oke, ini perlu diperhatikan ya. Let's take a look at the sentence structure of cause and effect. Penggunaan kata penghubung ini ya, due to, because of, owing to, and thanks so are followed by a noun. Diikuti oleh kata benda ya, satu kata atau kelompok kata benda. Misalnya, due to, bad weather, because of you, owing to you, thanks so, so that, ya. Kemudian, because, since, as, for, are followed by a verb. Berbeda dengan yang ini. Kalau ini diikuti oleh kalimat, yaitu subject plus verb. Misalnya, because you love me, ya. Since I love you, as I love you, for you love me. Ah, itu dia ya, berbeda penggunaan daripada yang di sini dengan yang ini, ya, yang mengikuti, yang membedakan mereka. Oke, next. Ini adalah contoh-contohnya, ya. Contoh penggunaan daripada sinyal words tadi. Contoh, owing to her hard work and intelligence, we won the trophy. Ya, karena kerja keras dan kecerdasannya, kami memenangkan trofi. Ya, owing to adalah penyebabnya. Kemudian dampaknya adalah memenangkan trofi. Kemudian, thanks to Siti and John's effective planning. Ya, yaitu terima kasih kepada rencana efektif daripada Siti dan John. Akibatnya apa? The event went well. Peristiwanya berjalan dengan baik. Kemudian yang berikut adalah because of his hard work, he managed to get the best student award. Because of, perhatikan ya. Because of diikuti oleh ini prasa ini, his hard work, bukan kalimat. Itu. Ya. Akibat daripada kerja kerasnya, dia berusaha untuk mendapatkan hadiah siswa terbaik. I have a stomachache because I ate too much food. Ya, ini too much food ya. Ini plus O. Saya menderita sakit perut karena, perhatikan kata because di sini, bahwasanya kalau because itu diikuti oleh kalimat, bukan prasa ataupun kata. Lihat, I ate too much food. Ya, because, sinyal words-nya, ini kalimat subjek, kemudian kata kerja. Ya, saya ulang kembali di sini tadi. Yang ini diikuti oleh kata benda atau prasa, boleh kelompok kata benda. Kemudian ini diikuti oleh kalimat. Bisa dibedakan ya. Itu untuk menunjukkan hubungan sebab akibat. Kemudian kita ke atas lagi, ini seperti ini. Ya, because. Lihat, because diikuti oleh people killed too many of them. Ini sinyal words-nya. Kemudian di sini massive forest burning. Haze is caused by, oke, ini sederhana sekali tanpa harus menggunakan sinyal words, tapi dia cukup langsung pakai cause ya, pasif. Kemudian ini since, kata since tadi since diikuti oleh kalimat, bukan prasa ya. Lihat, they are in love. Kemudian as a result, ini juga sebagai akibat. Oke, you understand guys? Ya. Itu dia mengenai cause and effect. Untuk kali ini semoga bisa dipahami dan bisa dikerjakan latihan-latihan yang berikutnya. Ya, saya harap Anda semua bisa mengerti dan berlatih menggunakan cause and effect dalam kehidupan sehari-hari. Oke, I think that's all.